Ferdy Sambo kena karma kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang hingga kini masih menimbulkan tanda tanya dan prasangka adanya rekayasa, seolah terus menuntut jawaban dan pertanggungjawaban bagi para pihak yang berperan dalam kasus yang seolah penuh rekayasa dan ditutup-tutupi akan kejadian sesungguhnya. Kematian anak salah satu orang terpidana yang dianggap sebagai orang yang dikorbankan dalam kasus kebakaran tersebut membeberkan kejanggalannya. Seolah menuntut pertanggungjawaban arwah putri salah satu mantan narapidana kasus tersebut, kini Ferdy Sambo harus meringkuk di dinginnya jeruji besi. Tidak hanya menuntut pertanggungjawaban terhadap kurungan penjara terhadap terpidana kasus kebakaran Kejaksaan Agung, kematian anaknya yang seharusnya didampinginya, namun nyawa anak salah satu terpidana kasus kebakaran Kejaksaan tersebut tidak terselamatkan. 1 hari jelang sidang kasus kebakaran Kejaksaan Agung, putri sang terpidana menghembuskan nafas terakhir. Seolah hukum karma nyawa harus dibayar dengan nyawa kini berlaku untuk Ferdy Sambo. Ferdy Sambo yang kini telah resmi mendapatkan vonis hukuman mati seolah menjadi jawaban akan hukum karma tersebut. Jejak Ferdy Sambo di kasus kebakaran Kejagung dibongkar mantan napi, dugaan rekayasa hingga bukti mencurigakan. Kesaksian ex-napi kebakaran gedung Kejagung. Kekinian salah satu ex-napi kebakaran gedung Kejagung bernama Imam Sudrajat Is mengungkapkan bagaimana awalnya ia dijadikan tersangka hingga berujung jadi terdakwa dan dipenjara. Hal itu ia ungkapkan sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Akurat.co. Diketahui Imam Sudrajat dan 4 terpidana lainnya sudah bebas usai menjalani hukuman. Imam mulanya bercerita soal apa yang ia kerjakan di gedung Kejaksaan Agung sebelum kebakaran terjadi. Kata dia, ia adalah pekerja proyek memasang wallpaper dinding sebuah ruangan di gedung Kejagung di lantai 6. Saat itu ia mengaku baru bekerja di hari pertama masih tahap bongkar, belum pemasangan. Kemudian pada sore sekitar pukul 17 semua pekerja pulang. Saya tinggal dalam kondisi rapi, enggak ada sampah atau lainnya, cuma jam 7 malam saya dikabari kalau ruangan yang saya kerjakan kebakaran, ujar Imam. Singkat cerita pada proses selanjutnya, Imam bersama 4 pekerja lainnya mulai dipanggil pihak keamanan gedung untuk ditanya-tanya. Ia kemudian dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Waktu itu saya dulu yang ditanya, habis itu baru 4 pekerja yang lain, ungkap Imam. 2 atau 3 hari setelah kejadian kebakaran, Imam juga sempat diperiksa tim Inafis dari Mabes Polri. Padahal saat itu, Imam mengaku ia tengah di rumah sakit karena sang anak hendak persiapan operasi. Pemeriksaan 1 bulan bisa 2 kali, di Polres, Polda dan Mabes, katanya. Lebih lanjut Imam mengungkapkan, awalnya ia tak pernah menduga bakal jadi tersangka. Namun kemudian ada yang mengingatkan agar hati-hati hingga akhirnya ia dan keempat rekannya resmi jadi tersangka. Namun kala itu, Imam mengaku merasa biasa karena di saat bersamaan ia tengah fokus pengobatan anaknya karena mengidap hidrosefalus di RS Fatmawati. Imam sepertinya sadar diri sebagai orang kecil, ia memilih pasrah meski sempat terbersit ada kecurigaan atau dugaan rekayasa di kasus yang membelitnya. Kalau curiga ya mau curiga ke siapa, saya bingung juga. Ia cuma bingung aja. Kalau dibilang kaget apa gimana waktu ditetapkan tersangka perasaan biasa aja. Dalam hati cuma, terserah kalianlah mau ngapain. Yang penting saya fokus anak saya aja udah gitu aja, saya masa bodoh saja sama kasus ini, tutur Imam. Meski demikian, Imam mengungkapkan, ia dan keempat rekannya sedih dijadikan tersangka hingga diseret ke pengadilan. Yang memilukan baginya adalah, 1 hari jelang ia menjalani sidang perdana, sang anak meninggal dunia. Di situ saya merasa bersalah dan sedih karena anak meninggal dunia, katanya. Imam kemudian mengungkapkan kejanggalan dalam kasusnya yakni soal penyebab kebakaran disebut karena puntung rokok pekerja. Imam merasa janggal karena pekerjaan mereka tak ada yang berhubungan dengan api dan listrik. Ia juga merasa aneh kala mengingat ucapan Ferdy Sambo yang bilang CCTV hangus dan tak bisa diputar. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa bukti hangus enggak ditampilkan di pengadilan, katanya. Saya orang buta hukum tapi yang namanya bukti harusnya dimunculkan di sidang. Ada bukti rokok tapi rokok baru semua. Bungkusnya baru, enggak ada cacat. Botol thinner yang ditampilin botolnya utuh, padahal botol plastik sedangkan kalengnya aja sampai karatan. Harusnya kebakar meleleh tapi kok ini masih utuh, mulus lagi, tutur Imam. Meski demikian,
Imam mengaku sudah ikhlas menjalani hari-hari di penjara di kasus kebakaran gedung Kejagung. Ia mengungkapkan, sempat menjalani hukuman penjara selama 6 bulan sejak divonis hakim pada Agustus tahun 2021 dan dipenjara di Rutan Cipinang. Setelah menjalani hukuman penjara selama 6 bulan, Imam mendapat asimilasi dengan dikenakan wajib lapor sampai Agustus tahun 2022, baru kemudian dinyatakan bebas murni. Kini, Imam telah resmi bebas dan kembali menjalani kehidupannya sebagai tukang pasang wallpaper. Selain itu ia juga diterima bekerja sebagai pendamping siswa difabel di daerah Parung. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo baru saja divonis mati oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Jejak Jenderal Bintang 2 itu pun banyak dikulik sejumlah media. Salah satunya adalah kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung, Kejagung, pada tanggal 22 Agustus tahun 2020 lalu. Menarik ke waktu 3 tahun lalu, saat itu Ferdy Sambo menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri. Kala itu, ia diangkat menjadi Dirtipidum pada November tahun 2019 saat Jenderal Purnawirawan Idam Aziz menjabat sebagai Kapolri. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus tahun 2020, terjadi kebakaran di gedung Kejaksaan Agung yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin dalam nomor 1, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari informasi, kebakaran awalnya ada di lantai 6 gedung utama sisi utara, kemudian menjalar ke lantai 5 dan 4. Gedung yang terbakar merupakan kantor Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Pembinaan, Intelijen, serta Biro Kepegawaian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta mengerahkan 65 unit mobil pemadam kebakaran untuk menanggulangi si jago merah. Polri saat itu resmi menyatakan ada unsur pidana dalam kejadian kebakaran itu. Hingga kemudian, Dirtipidum saat itu Ferdy Sambo mengungkapkan, ada 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terdiri dari 5 tukang yang merupakan buruh bangunan berinisial S, H, T, K, dan IS, serta 1 mandor bangunan berinisial UAM. 2 lainnya yaitu RS, Dirut Perusahaan Pembersih Lantai Ilegal dan NH sebagai Kasubag Sarpras dan pejabat pembuat komitmen Kejaksaan Agung. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, tersangka bertambah jadi 11 orang. 3 lainnya yaitu MD sebagai peminjam bendera perusahaan PT APM, JM selaku konsultan pengadaan aluminium composite panel ACP, 2019 merangkap Direktur Pabrik Penyedia ACP merek Seven, serta tersangka IS sebagai PPK Kejagung pada 2019. Penyebab kebakaran versi penyidik. Saat itu, Ferdy Sambo mengatakan, api bermula di gedung utama dari Aula Biro Kepegawaian di lantai 6. 5 tukang yang mengerjakan proyek di aula tersebut merokok. Kemudian bara api dari rokok menjadi penyebab awal timbulnya kebakaran. Apalagi, kata Ferdy, di lokasi pengerjaan proyek itu, banyak bahan-bahan mudah terbakar. Kami mendalami, open flame bisa disebabkan oleh bara api atau nyala api. Kami sudah melakukan percobaan 2 kali. Tukang-tukang itulah yang menyebabkan awal api, kata Ferdy saat itu. Di proses persidangan 5 pekerja atau tukang menjadi terdakwa, di mana Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun penjara. Sementara sang mandor yakni Uti Abdul Munir justru divonis bebas oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Elvian.